Jadi inilah pentingnya kita menggunakan headline, karena headline itu iklannya iklan. Sebelum orang itu membaca isi iklan kita yang sebenarnya, mereka perlu kita pikat, perlu kita stop attentionnya gitu, kita gather attentionnya, grab attentionnya dengan namanya headline. Oke, kenapa kita perlu punya headline yang langsung nancap? Satu, biar customer itu langsung paham, audiens itu langsung paham apa dagangan kita, apa produk kita, itu dia langsung paham. Karena ingat ya, kita sebagai customer, bayangkan posisikan kita sebagai audiens, sebagai customer. Anda sendiri nih, setiap harinya dibombardir ribuan iklan gitu, yang di jalan lihat baliho, mungkin ada brosur, buka handphone masih ada iklan lagi, buka WhatsApp grup juga ada iklan lagi gitu ya, buka email ada iklan lagi, semuanya ada iklan-iklan, dengerin radio ada iklan lagi gitu. Anda ingat sebagai customer, sebagai audiens, Anda selalu dibombardir iklan gitu. Nah, bayangin jadi orang yang dibombardir iklan, tapi iklan-iklan itu apa ya? Kita jadi bingung gitu kan, dibombardir itu kan kita jadi bingung. Ini ngomongin apa sih mereka tuh? Makanya penting sekali kita belajar membuat headline, karena dengan membuat headline kita bisa langsung memikat perhatian audiens. Kita bisa bikin dia stop scroll gitu ya. Kalau lagi asik-asik buka Instagram gitu ya, dengan headline yang bagus, si audiens itu bisa kayak, oke, ini apa sih, menarik nih kayaknya. Atau misalnya kita pasang iklan di baliho, kalau baliho biasanya orang lewat ya lewat aja, tapi ini bisa bikin berhenti nih. Jadi inilah pentingnya kita menggunakan headline, karena headline itu iklannya iklan. Sebelum orang itu membaca isi iklan kita yang sebenarnya, mereka perlu kita pikat, perlu kita stop attentionnya gitu, kita gather attentionnya, grab attentionnya dengan namanya headline. Nah, headline yang paling basic adalah tadi itu sudah saya share. Tapi dan nggak harus ada pakai ketiga-tiganya ya. Anda bisa pakai elemen pertama dan elemen akhirnya aja. Misalnya ada jualan baju gitu ya, baju. Hasil akhir apa yang diinginkan customer kalau dia beli baju? Misalnya dia pengen tampil keren gitu. Terus dia pengen merasa keren dengan pakai baju, kan, baju atau apapun itu. Terus kita riset, customer itu suka ngeluh harga gitu, kemahalan gitu. Jadi kita bisa bikin headline, tampil keren tanpa bikin kantong bolong, tampil keren nggak harus mahal. Jadi kita bisa tuh pakai elemen pertama atau elemen ketiga tadi, itu hasil akhir dan penolakan yang sering diterima. Atau misalnya kita jualan itu tadi ya, mungkin suplemen kesehatan gitu ya, hasil akhirnya apa, pengen langsing gitu. Terus biasanya customer itu nggak maunya apa, mereka nggak mau olahraga gitu. Kita bisa bilang lebih langsing tanpa olahraga gitu ya. Ataupun mereka khawatirnya soal efek samping gitu, bisa langsing tanpa efek samping, itu juga bisa. Jadi cuman pakai elemen satu dan elemen yang ketiga. Bisa juga ditambahin dengan time frame gitu. Misalnya mendapatkan 10 juta per bulan dalam 7 hari gitu. Punya bisnis omset 10 juta per bulan, wah kecil juga ya 10 juta per bulan. Ininya kayak gitulah ya. Ada dapetin apa dalam berapa hari gitu. Nah, ini gunanya adalah kita tulis dulu. Ini mungkin yang kita tulis di tahap ini mungkin itu nggak dipakai saat kita pasang iklan. Mungkin kita nggak posting dengan kalimat yang sama. Mungkin kita nggak publish dengan kalimat yang sama. Tetapi setidaknya dengan mengerti formula ini, pikiran kita jadi clear. Oh, ternyata ini toh yang aku jual. Aku tuh jualan ini tuh. Karena banyak sekali yang saya temui penjual ataupun business owner itu mereka menjelaskan dagangannya itu nggak clear, nggak jelas. Contoh yang menarik itu semalam saya Zoom session di Aksoro, ada salah satu peserta namanya Pak Brion dari Kepulauan Riau ya, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ya. Itu kita tanya jawab gitu ya. Terus saya tanya, Pak, Bapak dagangannya apa, produknya apa gitu. Nah, di detik-detik awal beliau menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas, dengan bahasa-bahasa yang dipahami oleh penjualnya. Customer tuh nggak paham. Jadi dia jelasin, oh iya, saya menyediakan sarana prasarana perdagangan yang bla 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 gitu. Mungkin Pak Brian selaku penjual paham tuh maksudnya, tapi saya selaku customer, selaku audiens itu apa sih maksudnya gitu, harus mikir gitu. Makanya dengan formula ini Pak Brian jadi bisa menjelaskan jadi lebih sederhana. Saya
jasa sewa menyewa ruko. Oh gitu, nyewain ruko gitu. Oh jadi langsung clear. Apakah nanti Pak Brion buat judul iklan dengan formula yang tadi? Enggak, belum tentu. Tapi paling nggak dengan paham formula ini, Pak Brion di pikirannya ini sudah jelas. Oh aku tuh jualan ini gitu. Jadi misalnya sebelum kenal formula ini, Pak Brion akan muter-muter itu jelasnya. Tapi setelah mengenal formula ini, dia bisa bilang, oke, customer itu pengen dapetin ruko yang lokasinya strategis. Oke, that's the end result, hasil akhirnya. Nah rata-rata customer saya itu nggak pengen atau nggak suka bayarnya tahunan, bahkan 5 tahunan. Mereka pengennya bulanan gitu. Nah, ya udah, dengan memetakan itu terus masukkan ke formula tadi, bisa tuh Pak Brion masukkan jadi bikin headline nyewa ruko di lokasi strategis, nyewa ruko strategis tanpa bayar tahunan, atau nyewa ruko strategis bisa bayar bulanan. Jadi langsung clear. Bayangin kalau Pak Brion ini lagi di jalan atau di seminar atau ketemu orang gitu ya, kenalan gitu. Kalau Pak Brion nggak kenal formula ini, dia akan jelasin, loh Pak, bisnisnya apa? Oh saya menyediakan sarana prasarana. Ribet gitu. Tapi kalau begitu tahu formula ini, Pak Brion bisa, oh saya nyewain ruko strategis tapi bisa bayar bulanan. See, it's just in 10 seconds. 10 seconds atau mungkin 7 detik itu barusan, atau 5 detik. Kayaknya nggak nyampe, cuma beberapa detik orang langsung nangkep apa yang dijual Pak Brion. Itu kalau Pak Brion jualan ke satu orang, ngomongin satu. Bayangin dengan copywriting, dia pasang iklan, dia bisa pasang iklan langsung kayak ke 1.000 orang, 10.000 orang, ke 100 orang sekaligus. Dalam 3 detik, 10.000 orang ini tahu apa yang dijual Pak Brion. Mungkin dari 10.000 ini ada 1.000 mungkin yang tertarik, dia akan klik landing page-nya, dia akan cek penawarannya, gitu. Nah, dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu seperti apa? Nanti saya akan jelasin di part yang kedua. Terima kasih, dan untuk Anda yang menonton, jangan lupa cek kolom description-nya karena saya sediakan versi PDF-nya dengan berbagai macam contoh, dan silahkan kasih pertanyaan, terus siapa aja nih, saya penasaran siapa aja yang merasakan manfaatnya, terus siapa juga yang nungguin part yang kedua, silahkan dikomentarin. Makin banyak yang komentarin, saya makin semangat untuk bikin videonya, ya kan? Namanya juga YouTuber baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di part 2. Bye.